Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala ibadillahi shalihin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik jamaah Masjid Jami'atul Muslimin yang telah dimuliakan oleh Allah, yang telah diberikan kesempatan dan menggunakan kesempatan itu untuk sholat isya berjamaah, kemudian dilanjut insyaallah dengan sholat tarawih berjamaah. Katanya di hadis-hadis itu, kalau sholat isya-nya berjamaah sama dengan menghidupkan malam, beribadah sholat malam setengah malam. Kalau nanti sholat subuhnya juga berjamaah, sama dengan semalaman sholat terus. Itu betapa agungnya sholat wajib yang berjamaah. Jangankan pahala sholat subuhnya, pahala sholat sebelum subuh pun itu katanya, sabdanya Nabi, itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Sehingga kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu akan menjadi orang yang paling kaya. Kaya tidak hanya tentang harta, tapi kaya tentang jiwa. Jiwa yang kaya, jiwa yang tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan hal-hal duniawi. Kadang orang banyak harta tapi masih kurang terus. Itu meskipun banyak hartanya tapi miskin, seperti para koruptor. Di sisi lain ada orang yang sederhana tapi cukup merasa kaya, bahkan bisa berbagi. Ya, saya menyampaikan ini kepada Bapak, Ibu, dan semua hadirin jamaah. Sering saya lihat sholat tarawih ramai, sangat ramai. Padahal sholat tarawih itu sunnah saja. Kadang sholat subuhnya yang sedikit, padahal jauh lebih utama sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat tarawih, tidak sholat tarawih tidak apa-apa, tapi tidak sholat subuh tidak boleh. Sholat subuh itu wajib. Hadirin jamaah, Bapak, Ibu yang telah dimuliakan oleh Allah, maka saya ingin memotivasi dan memesan kepada Bapak, Ibu, dan juga pada diri saya untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, untuk bisa membedakan mana yang penting, mana yang jauh lebih penting. Sholat subuh itu jauh lebih penting berjamaah. Kenapa
perlu sholat. Mau tidak mau kita ini ada karena diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau siapa yang merasa menciptakan dirinya sendiri? Kita punya mata sehingga bisa melihat. Siapa yang merasa menciptakan matanya sendiri? Atau jangan menciptakan, sudah nyumbang untuk buat mata? Ada? Apakah bapak ibunya yang buat mata? Tidak. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membentuk di dalam rahim. Telinga sehingga bisa mendengar. Apakah ada yang membuat telinga sendiri? Tidak. Tuhan yang menciptakan itu untuk kita. Tangan, apa ada yang menciptakan tangannya sendiri? Allah yang menciptakannya. Dan Allah tidak hanya menciptakan, Dia juga yang merawat dan memelihara. Coba lihat tangan, kenapa bisa bergerak? Karena ada aliran darah ke sini. Siapa yang mengalirkan? Apa kita ikut mengalirkan? Apa kita ikut memompa jantung sehingga mengalirkan darah ke seluruh tubuh? Tidak ikutan ternyata. Ini semua adalah bentuk perawatan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba darah tidak dialirkan ke tangan, maka tangan tidak bisa bergerak seperti orang stroke. Oleh karena itu, sebenarnya solat seperti ini adalah dalam rangka bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allah sudah ciptakan untuk kita, dan tidak hanya diciptakan, Dia juga yang merawat. Apa sumbangan kita? Misalnya mungkin kita makan itu apa? Menaruh makanan di dalam mulut, kemudian mengunyah, menelan. Setelah menelan, apa peran kita? Apa yang terjadi dengan makanan itu? Kita ikutan ngolah? Tidak. Itu semua adalah bentuk perawatan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu disebut sebagai Rabbul Alamin. Rabb itu adalah Dia yang menciptakan, dan tidak hanya menciptakan, Dia juga yang merawat dan memelihara. Tidak hanya merawat diri kita, merawat alam semesta. Semua yang fasilitas semua yang kita pakai itu diciptakan dan dirawat oleh Allah. Allah ciptakan bumi untuk kita. Coba kalau tidak ada bumi, mau tinggal di mana? Allah ciptakan oksigen untuk kita sehingga kita tetap bisa bernafas. Dihilangkan saja oksigen 5 menit saja mungkin sudah mati. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, kita makan nasi, makan sayur-sayur. Allah juga ciptakan hewan-hewan. Tumbuh-tumbuhan itu misalnya mungkin manusia menanam, tapi yang menumbuhkan siapa? Apa manusia ikut menumbuhkan? Tidak ada. Ternyata sangat minim peran kita. Yang banyak adalah bentuk perawatan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sombong. Apa yang peran kita apa? Sehingga misalnya punya harta, punya tanah misalnya, tanah sehingga bisa dimiliki, ditanami, nanti panen, dapat hasil. Emang apa perannya? Apa ikut menciptakan tanah, membuat tanah? Tidak ikutan. Tiba-tiba membuat ada surat, ini tanahnya saya, bisa saya tanami, bisa saya, dan seterusnya. Apa ikut buat? Tidak, itu punya Allah. Terus kenapa kemudian menjadi pelit? Makanya kemudian muncul zakat untuk menyucikan harta, menyucikan jiwa dari mementingkan diri sendiri. Dan di bulan puasa ini yang nanti akan ada zakat fitri. Sehingga itu membuat kita sadar bahwa apapun yang diperintah Allah harusnya dilakukan, termasuk yang sholat, puasa untuk mengendalikan diri, zakat, haji bagi yang mampu, berbuat kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, dan seterusnya. Jadi itu semua tanpa perlu pamrih-pamrih, itu akan menjadi ikhlas karena menyadari bahwa ya, saya diciptakan oleh Allah, juga dirawat oleh Allah,
Bahkan fasilitas semua yang saya pakai itu dari Allah. Peran kita sangat sedikit, maka kita harus berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dia itu ngasih kita dengan sifatnya yang penuh kasih sayang. Tapi ingat, dia juga Maliki Yaumiddin. Dia pemilik hari pertanggungjawaban, hari pembalasan. Allah akan minta pertanggungjawaban. Saya sudah kasih kamu mata, untuk apa? Saya sudah kasih kamu telinga, untuk apa? Sudah dikasih tangan, untuk apa? Allah akan minta pertanggungjawaban itu nanti. Maka mudah-mudahan kita bisa menggunakan semua yang dikaruniakan oleh Allah ini untuk apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridho, yaitu untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk kejujuran, untuk keadilan, untuk nilai-nilai luhur kemanusiaan, ketuhanan. Sehingga seharusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memang hanya kepada Allah kita beribadah dan minta tolongnya hanya kepada Allah. Coba Allah sumbat sedikit saja untuk darah bisa mengalir, itu bisa bahaya begitu. Maka pertolongan diminta kepada Allah, ibadah hanya untuk Allah. Dan di antara pertolongan yang sangat dimohonkan adalah hidayah, petunjuk, bimbingan untuk selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Jalan apa itu? Jalan keistiqomahan, siratal mustaqim. Sirat al-mustaqim. Mustaqim itu satu akar kata dengan istiqomah, konsisten. Kenapa jalan istiqomah ini yang kita inginkan? Sebelum kita sudah banyak orang-orang, Bapak Ibu, kakek-kakek nenek kita, bahkan sejak dulu Nabi Muhammad, Nabi sampai Nabi Adam, sudah banyak orang-orang. Ya, di antara mereka ada yang baik, ada yang buruk. Nah, keistiqomahan ini adalah jalannya orang-orang baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Allah kasih nikmat. Nanti di ayat yang lain, yang Allah kasih nikmat itu maksudnya adalah para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah sholat berjamaah, terutama yang wajib-wajib. Jangan sampai yang sunnah, jangan sampai yang wajib yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ada yang wajib dikalahkan yang sunnah. Seperti tadi, sholat subuh itu jauh lebih utama daripada sholat tarawih. Dan jalan ini bukan jalannya orang yang dimurkai. Yang dimurkai itu siapa? Sudah tahu sesuatu benar, tapi malah melanggar hanya karena kepentingan, hanya karena nafsu, hanya karena keinginan. Sudah tahu sesuatu baik, tidak dilakukan, atau sudah tahu sesuatu salah, masih saja dilakukan karena punya kepentingan-kepentingan, punya keinginan, punya hawa nafsu. Itu orang yang dimurkai. Dan orang yang sesat itu adalah orang yang dia kesulitan membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang baik. Hadirin jamaah yang telah dimuliakan Allah, saya kira demikian pesan kita, pesan untuk Bapak Ibu, adik-adik semua, dan juga pesan untuk saya untuk menyadari itu. Surah tadi akan dibaca di setiap rakaat sholat. Coba mudah-mudahan kita bisa menghayati pesan-pesan itu, tidak hanya tersuarakan, tapi juga masuk ke hati, di pikiran, menyadari bahwa ya segala puji untuk Tuhan yang menciptakan, memelihara kita semua. Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia yang memiliki hari pertanggungjawaban. Hanya kepada Dia kami menyembah, beribadah, kami mohon pertolongan. Maka kami mohon pertolongan untuk selalu berada di dalam hidayah petunjuk-Nya, di jalan keistiqomahan, jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Wassalamualaikum